Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut hari ulang tahun yang ke-61 gereja kita GKPI Padang Bulan, jemaat kami undang berdiri dan menyanyikan Mars GKPI. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI gereja Tuhan yang esa, Imam Kudus dan Rasul serta am. GKPI gereja Kristen yang teduh, membuat hati serta iman pun teguh, rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah persembahan kepada Tuhan kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai pujian pembukaan ibadah, kita puji Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 sampai dengan 3. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar,
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berikanlah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami. Biarlah tetap tinggal di dalam hati kami kasih dan kebenaran-Mu yang telah dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami makin bersuka cita merasakan perbuatan-Mu kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58, ayat 1 dan ayat 4. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-22 ayat 13 sampai dengan 19. Yeremia 22 ayat 13 sampai 19. Kita membacanya secara responsoria dan nanti di ayat yang terakhir atau ayat 19 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Nubuat melawan Raja Yoyakim.
Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu, rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpukan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai Seri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan lewat kidung persembahan dari tim doa GKPI Padang Bulan.
Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita puji Tuhan, kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam waktu yang sangat berharga yang masih diberikan Tuhan kepada kita saat ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali, merenungkan, menggumulkan, menyesali, dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami dompa-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini terambil dari surat Rasul Yakobus pasalnya yang pertama ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali angkat pujian syukur, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 sampai dengan 2.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, persembahan bunga altar. Bunga altar pada hari ini Minggu 21 September dipersembahkan oleh warga jemaat dari sektor 5. Terima kasih kepada warga jemaat sektor 5 yang telah mempersembahkan bunga altar. Kiranya sektor 5 semakin diberkati Tuhan. Bagi Amang Inang serta seluruh jemaat yang beribadah di gereja kita GKPI Pamen ini, yang ingin mempersembahkan bunga altar di gereja, dapat menghubungi Ketua Seksi Kerohanian Inang Penetua Yeti Boru Marbun di nomor WA 081376752987. Yang kedua, berita jemaat pertama, hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 bertempat di HKBP Deli Tua akan menerima berkat pernikahan Riki Rifan Simamora, putra dari Bapak Ludik Simamora dan Ibu Tianur Boru Sijabat, yang beralamat di Jalan Setia, Gang Pelita, Marindal, anggota jemaat HKBP Deli Tua Resort Deli Tua, dengan tunangannya Poppy Suryani Oktavia Sihombing, putri dari Bapak Arifin Sihombing dan Ibu Nita Boru Bangun, yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Gang Sedar nomor 9, anggota jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 sektor 4. Hari ulang tahun GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 yang ke-61 tahun. Pada hari ini Minggu tanggal 28 September 2025, Gereja GKPI Padang Bulan Jemaat Pamen genap berusia 61 tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada seluruh jemaat yang beribadah pada sesi ibadah pagi, sore, dan malam akan dibagikan snack box atau kue kotak sebelum ibadah, dan kepada seluruh jemaat yang beribadah siang akan diadakan syukuran ulang tahun dan makan siang bersama. Yang keempat, seminar sehari seksi perempuan GKPI Seresok Padang Bulan 1 pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 pukul 13 WIB, seksi perempuan jemaat GKPI Padang Bulan menyelenggarakan seminar sehari dengan tema cara mengatasi konflik dan krisis dalam keluarga. Seminar sehari ini diadakan di gereja GKPI Padang Bulan ini dan akan dihadiri oleh seksi perempuan jemaat GKPI Padang Bulan, jemaat Sari Rejo, dan jemaat Sri Gunting. Pemeriksaan kesehatan gratis. Seyogianya hari ini dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, namun berhubung hari ini adalah ulang tahun gereja kita, maka pemeriksaan kesehatan gratis kepada setiap jemaat yang beribadah yang belum mengikutinya akan dilaksanakan kembali minggu depan tanggal 5 Oktober 2025 setelah selesai ibadah minggu pagi dan setelah selesai ibadah minggu siang. Warta keuangan.
Warta keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran mingguan dari tanggal 20 September sampai dengan 26 September telah dipersiapkan oleh bendahara. Bagi warga jemaat yang ingin membaca warta keuangan tersebut, dapat mengambilnya dari meja di depan pintu masuk gereja kita ini. Sektor yang bertugas dalam pelayanan ibadah minggu, sektor yang akan bertugas dalam pelayanan ibadah minggu tanggal 5 Oktober adalah sektor 12 dengan PPGKP di ibadah minggu pagi, sektor 13 dan PPGKP di ibadah minggu siang, sektor 1 dan PPGKP di ibadah minggu sore, serta sektor 2 dan PPGKP di ibadah minggu malam. Demikian warta jemaat untuk menyambut penyampaian firman Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang, ku tak bercela olehnya aku ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap semuanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun bagi GKP Padang Bulan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Minggu sekaligus dalam peringatan ulang tahun GKP Padang Bulan ini kita akan disapa oleh firman Tuhan Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Saya akan membacanya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari
meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema minggu kita adalah Tuhan peduli kepada kaum lemah. Menarik sekali tema ini, Tuhan peduli. Dan lagu setelah khotbah ini juga berjudul Allah peduli. Mengapa saya katakan menarik? Saya tidak tahu apakah kita yang hadir ini akan setuju kalau saya katakan salah satu persoalan utama dunia ini sekarang, termasuk bangsa kita, dan juga termasuk dalam persekutuan gereja adalah ketidakpedulian. Saya ingin tanya kawan-kawan mahasiswa ini, berapa kalilah dalam seminggu you berkata peduli amat? Atau I don't care, who cares? Berapa kali kita mengatakan itu dalam satu minggu kepada ibumu, kepada kawan satu kosmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, dan kepada hal-hal yang lain. Ketidakpedulian itu terjadi karena apa? Karena keegoan kita. Karena kita hanya peduli, hanya cinta, dan hanya mengasihi diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan I love you mom. Tapi pertanyaannya, pedulikah kepada kehidupan mamamu? Eric Fromm dalam sebuah buku yang berjudul Seni Mencinta, dia mengatakan begini, jika seseorang mengatakan aku cinta pada bunga, tetapi kita melihat dia tidak peduli pada bunga itu, tapi kita melihat dia tidak pernah menyiram bunga itu, sesungguhnya dia tidak cinta bunga. Wujud dari cinta adalah, salah satu wujud dari cinta adalah kepedulian pada sesama, bahkan kepedulian pada alam. Mengapa alam kita ini semakin panas? Karena kita tidak peduli. Mengapa semakin banyak terjadi kegaduhan di bangsa kita akhir-akhir ini? Karena para pejabat kita tidak peduli. Mengapa gereja sering gaduh? Karena orang-orang di dalamnya tidak saling peduli. Mereka hanya akan memaksakan apa yang dia anggap benar. Mereka akan memaksakan apa yang dia rasa baik untuk dirinya.
dan mereka akan memaksakan apa yang dia pandang benar. Sehingga terjadilah kesenjangan. Dalam konteks bernegara ada kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang tidak berpunya. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Pejabat dengan rakyat jelata. Jemaat di kota dan jemaat di miskin. Mahasiswa yang kaya dan mahasiswa yang miskin. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan betapa pentingnya kepedulian. Dari sudut pandang kisah antara Lazarus dan seorang yang kaya. Teks ini secara singkat berbicara dua realita. Antara yang kaya dan miskin, dan realita di dunia dan realita setelah kita meninggalkan dunia ini. Kedua-duanya berada dalam kontradiksi. Si kaya hidup dengan hedonnya, dengan kemewahannya. Si kaya hidup dengan keegoisannya, tidak mau memperdulikan Lazarus. Lazarus, meski namanya berarti Allah telah menolong, tak sedikit pun orang kaya itu mau menolong. Dia hidup dalam kemewahan, dia hidup dalam kelimpahan, dia hidup dalam kekayaan, tetapi dia miskin dalam cinta kasih. Dan setelah mereka berdua meninggal, terjadilah pergantian peran. Yang miskin itu memperoleh penghiburan dan kebahagiaan bersama Bapak Abraham. Yang kaya itu berada dalam penderitaan. Jika dalam hidup di dunia ini si Lazaruslah yang memohon dan berharap, jatuhlah rotimu wahai yang orang kaya. Tetapi setelah mereka berdua mati, yang berteriak minta tolong adalah orang yang kaya. Jadi ada pembalikan peran di sana. Pertanyaannya sekarang adalah, di manakah kita bisa menelisik makna tema kita ini, bahwa Allah peduli pada orang yang lemah, sementara Lazarus sampai dia mati boroknya tetap seperti itu. Sampai dia mati kemiskinannya tetap seperti itu. Saya ingin bertanya, dan jawablah dalam hatimu. Di dunia ini, nama siapakah yang paling diingat? Nama orang kaya kah atau nama orang miskin? Di gereja ini, nama siapakah yang paling diingat? Nama orang kaya kah atau nama orang miskin? Dan kalau kita mengingat nama seseorang dan menyebut nama seseorang, itu tanda apa? Di dunia ini, dan yang terkadang diikuti oleh gereja, nama yang diingat, nama yang disebut-sebut seringkali adalah nama orang kaya. They have. Tetapi dalam teks ini terbalik. Nama yang diingat, nama yang disebut bukan nama orang kaya itu. Nama yang disebut siapa? Lazarus. Adalah seorang yang kaya, namanya tidak kita tahu. Tetapi ada seorang yang miskin, dalam bahasa Inggrisnya begar, pengemis. Namanya Lazarus. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa apa? Ada kedekatan antara Allah dengan Lazarus, sehingga Allah terus-menerus mengingat nama Lazarus. Ada dampak kepemilikan Allah pada Lazarus sehingga Allah menyebut Lazarus. Ada kuasa Allah dalam diri Lazarus sehingga Allah mengingat dan menyebut nama Lazarus. Kalau saya menyebut nama Inang Boru Marbun ini, Yeti Boru Marbun, itu artinya apa? Saya mengenalnya, saya dekatnya. Saya dekat dengan dia. We have a good relationship. Tetapi seandainya saya tidak memiliki relasi yang baik dengan Inang Yeti ini, saya tidak akan mampu dan berani menyebut namanya.
Dan tadi ketika masuk ke dalam gedung gereja ini, Inang Yeti berkata, Shalom Amang. Saya tidak memperhatikan tadi rupanya, oh ini ada Ibu Yeti Marbun dengan baju yang merah, menyala. Dan kalau saya bisa menyebut nama seseorang itu juga artinya apa? Aku berkuasa atasmu. Kalau saya nanti pulang ke Tarutung, buka pintu, saya akan bertanya, di pos karena anak saya di pos, Adriel karena anak saya Adriel, Daniel, saya panggil mereka. Tapi saya tanya, pernahkah anak saya itu memanggil nama saya? Dirgos, pernahkah? Enggak pernah. Kalaupun itu pernah dalam dirimu sebagai mahasiswa, kau pernah menyebut nama dosenmu langsung. Selalu ada kata apa? Pak atau Bu Posma misalnya. Dulu saya di sini ada seminar, Bu Posma menjadi moderatornya. Enggak pernah kita katakan Posma. Pada orang yang lebih tinggi tingkatannya dari kita. Maka ketika Allah menyebut nama Lazarus dalam teks ini, itu menunjukkan ada keterikatan, kedekatan pada sang sutradara. Itu siapa? Allah. Meski dia miskin dan hina, tetapi berelasi dengan Allah. Nama Lazarus terus diingat sebagai pengenangan bahwa Allah berpihak pada mereka yang lemah, miskin, tertindas, dan terabaikan. Mengapa nama sang kaya ini tidak diingat? Bukan karena dia kaya. Jadi kesalahannya bukan pada kekayaannya. Kesalahannya pada apa? Dosanya pada apa? Pada ketidakpeduliannya. Jadi jangan kita judge nanti orang-orang kaya itu akan masuk neraka. Karena dia kaya dia masuk neraka, karena dia miskin dia akan masuk surga. No. Ini soal apa? Soal cinta kasihnya, soal relasinya dengan sesama. Dan ketika dia memiliki segala sesuatu di dunia ini tetapi dia tidak memiliki relasi dengan Allah, maka dia akan segera dilupakan. Maukah kita akan dilupakan selamanya setelah kita meninggal dari dunia ini? Tentu kita ingin dikenang sepanjang masa. Maka berelasilah dengan baik pada Tuhan. Dan pakailah apa yang diberikan Tuhan padamu itu untuk membangun relasi juga dengan sesama di dunia ini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah apa? Sudah jadi berkat. Dan orang akan mengingat betapa dia terberkati oleh hidupmu, betapa dia terberkati oleh karena kehadiranmu, betapa dia terberkati oleh karena apa yang kau miliki. Kau pergunakan untuk memperdulikan sesamamu. Sekali lagi, kesalahan sang kaya ini sehingga dia dilupakan. Namanya tidak diingat adalah karena hidupnya penuh dengan hedon, egois, tidak bersempati, tidak berempati, mementingkan harga diri sendiri dan kesenangannya sendiri. Ia mati rasa, tidak peduli pada Lazarus yang sakit dan miskin itu. Ia kaya sekali lagi secara material, tapi miskin secara cinta kasih. Kepedulian Allah yang disimbolkan dengan mengingat nama Lazarus dan ketidakpedulian Allah pada mereka yang tidak memiliki kepedulian itu disimbolkan dengan tidak dikenangnya namanya. Lenyaplah selama-lamanya. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Paul Prost, seorang pakar konseling keluarga dari Eropa Timur. Dia berkata begini, mengapa orang sering sekali mengabaikan kepedulian? Karena kepedulian itu membutuhkan pengorbanan besar. Tapi dia mengingatkan kita, ketidakpedulian itu menimbulkan kerugian besar. Sekarang mana kita pilih? Jika Allah yang peduli pada kita mau mengorbankan seluruh hidupnya, nyawanya bahkan, pengorbanan besarkah yang kita pilih atau kerugian besar?
Dalam teks ini itu sangat nyata, ketidakpedulian sang kaya itu pada Lazarus menyebabkan dia memiliki kerugian besar. Dia hidup dalam penderitaan yang kekal. Kepedulianmu pada orang tuamu memang membutuhkan pengorbanan yang besar. Tapi ketika kau tidak peduli, ingatlah ini, kau akan rugi besar. Kepedulianmu pada gereja ini memang membutuhkan pengorbananmu yang besar. Tapi ketidakpedulianmu akan menimbulkan kerugian besar. Kepedulianmu pada pendidikanmu akan membutuhkan pengorbanan yang besar. Tapi ketidakpedulianmu pada pendidikanmu akan membuat engkau rugi besar. Kepedulian pada pendidikan itu apa? Hiduplah disiplin. Dan saya selalu menyenangi ungkapan ini. Kedisiplinan itu, kesusahan kedisiplinan itu bersifat sementara. Tetapi kesusahan karena penyesalan itu tetap selamanya. Dan sang kaya ini memiliki penyesalan yang menyebabkan dia menderita selamanya. Meski pada akhirnya dia mulai berubah di alam baka itu. Abraham, tolonglah, pergilah ke rumah bapakku karena di sana masih ada 5 lagi saudaraku. Aku peduli pada mereka, jangan nanti akhirnya mereka juga jatuh pada penderitaan ini. Bayangkanlah setelah mati dia mulai peduli. Tapi bukan pada Lazarus, dia peduli pada siapa? Pada keluarganya. Supaya mereka tidak memiliki penderitaan seperti aku. Tolonglah Abraham. Tetapi Abraham mengatakan, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi waktu. Kita ada jurang yang tidak bisa terseberangi. Hei, diingatkan kita sekarang. Ketika ada sekarang jurang antara si kaya dan si miskin, antara yang pintar dengan yang tidak pintar, antara kota dengan desa. Semua itu masih bisa dijembatani. Tapi ketika kita telah meninggalkan dunia ini, tak akan ada lagi jurang yang bisa kita seberangi. Itu artinya apa? Jika lagu kita tadi mengatakan hidup ini adalah kesempatan, Allah terus-menerus memberimu kesempatan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kesempatan akan habis ketika nyawamu telah kembali. Saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah kesempatan kedua. The God of a second chance. Tetapi itu hanya berlaku ketika napas di kandung badan. Ketika napas ini telah kembali padanya, tidak ada lagi kesempatan. Maka pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Pergunakanlah kesempatan dan napas ini sebaik-baiknya. Kita ini para anak-anak, semua pada orang tua kita, ingatlah lagu. Uju dingolukon ma, nian, tupa ma bahena, dinggan. Mari suang doi sude, semuanya sia-sia ketika engkau mergondang, ketika engkau menortor, memberi rasa hormat padaku ketika aku sudah mati. Use your time properly. Selama Anda masih hidup. Jangan sia-siakan. Si kaya mati, mati. Si miskin mati, mati. Dan oleh karena itu, baik yang kaya itu, baik yang miskin itu, sama-sama harus mempersiapkan kematiannya. Ada sebuah pola pemikiran yang di masa-masa pertengahan disebut dengan Ars Morendi. Dalam konsep berpikir ini, mereka menyebutkan begini, dan saya setuju dengan kalimat itu, bahwa cara yang terbaik mempersiapkan kematian kita adalah dengan hidup sebaik-baiknya. Persiapkan kematianmu inang yeti buru marbun. Tidak dengan mengumpulkan harta supaya ada nanti untuk acara sahur matuamu. Persiapkan kematianmu dengan hidup sebaik-baiknya. Kita hidup sebaik-baiknya, maka kita akan mati juga nanti dengan
sebaik-baiknya. Dan ingat, ketika seluruh dunia ini tidak peduli padamu, selalu ada tangan Allah, selalu ada hati Allah, selalu ada cinta Allah yang peduli padamu. Jika seluruh dunia ini tidak mau mendengarmu, selalu ada Allah yang mau menyendengkan telinganya padamu. Jika semua orang melipat tangannya padamu, selalu ada Allah yang merentangkan tangannya padamu. Dan inilah yang seharusnya direfleksikan oleh GKP Padang Bulan di usia yang ke-61 tahun ini. Sejauh manakah gereja ini menjadi wujud pernyataan dari cinta dan kepedulian Allah? Sejauh manakah gereja ini yang terus-menerus dikunjungi ribuan mahasiswa setiap hari Minggu, memberi perhatian pada mahasiswa ini? Apakah gereja ini hanya peduli pada persembahannya? Persembahan mahasiswa ini, sehingga kalaupun ada persoalan mahasiswa ini, I don't care, itu bukan urusan gereja. Urusan gereja melayangkan ibadah, menyampaikan khotbah, mereka pulang dengan damai sejahtera. Atau gereja sudah akan mulai mengatakan apa? Aku akan masuk pada kampus-kampus mereka, melihat apa persoalan mereka. Saya selalu sering sekali mengatakan ini pada gereja-gereja yang besar di kota, apalagi yang dekat dengan kampus-kampus. Apakah dampak gereja itu pada kehidupan mahasiswa? Gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya tempat ibadah permingguan. Di dalam gereja lah kita bisa mewujud nyatakan keramahan Allah. Ada banyak warga jemaat dari pedalaman sana, dari desa-desa sana, kesulitan untuk mencari tempat kos karena tidak ada uang. Bagaimana gereja ini yang setiap minggu memperoleh persembahan puluhan juta bisa ikut terbeban menolong mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan dalam hal ekonomi ini. 61 tahun GKP Padang Bulan ini, sudah adakah shelter GKP Padang Bulan ini untuk menampung mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan secara ekonomi? Memberi mereka tempat berteduh. Atau kita masih sibuk dengan urusan internal kita? Sehingga ketika para mahasiswa tidak datang lagi beribadah, kita sibuk dan bertengkar dengan diri kita sendiri. Karena kita merasa income kita berkurang. Ingatlah, ketidakpedulian memunculkan kerugian yang besar. Kepedulian membutuhkan pengorbanan besar. Dan Allah yang peduli itu telah menunjukkan kita teladan apa yang harusnya kita lakukan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingatlah, kita dipanggil Allah di dunia ini to share something with someone, untuk berbagi sesuatu pada seseorang. Dalam usia yang ke-61 tahun ini, saya akan mengajak kita merenung, apakah yang telah dibagi oleh GKPI Padang Bulan ini pada orang lain. Sehingga ketika dunia ini lenyap, orang akan terus-menerus mengingat Padang Bulan. Atau hanya akan nanti 20 tahun ke depan para mahasiswa ini hanya akan berkata, dilihatlah foto gereja ini di Facebook, mereka berkata, disinilah dulu kami beribadah selama mahasiswa. That's it. Hanya itu sajakah yang perlu dikenang dari GKPI Padang Bulan ini? Ingatlah yang terakhir, sebagai gereja yang peduli, karena kita mengikuti kepedulian Allah, kita tidak bisa lagi menjadi gereja yang bersifat sentrifugal, yang menarik orang datang ke dalam. Tapi gereja yang peduli karena kepedulian Allah itu adalah gereja dengan gerak sentrifugal. Maaf, bukan sentripetal, tapi sentrifugal. Bukan yang menarik ke dalam, tapi yang pergi ke sana. Memperhatikan, karena itulah gerak Allah. Dia datang dari sorga, turun ke bumi. Bukan menunggu orang datang ke sorga. Itulah gerak kepedulian Allah. Dan inti iman Kristen, saya selalu menyenangi apa yang katakan oleh profesor kami dulu di STT Jakarta, Profesor Lim Kim Yang. Inti dari iman kita adalah
melakukan dan memberlakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Itu saja. Jika Allah peduli, maka lakukanlah kepedulian. Perlakukanlah orang dalam kepedulian. Selamat berulang tahun, selamat menikmati kepedulian Allah, dan selamat memperdulikan sesama. Amin, kita berdoa. Kami mensyukuri firman Tuhan yang mengingatkan kami akan betapa besarnya cinta kasih-Mu Tuhan pada kami. Engkau meringkuh kami dalam dekapan Tuhan. Apapun kondisi kami, Tuhan mengasihi dan Tuhan memedulikan kami. Dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap persoalan kami, Tuhan hadir dan Tuhan menolong kami. Biarlah kami juga hadir dalam kehidupan sesama kami, dalam derita, dalam kepedihan, dalam persoalan mereka. Karena Tuhan peduli pada kami, maka kami pun akan peduli pada sesama. Biarlah Tuhan, apa yang ada pada kami pergunakan sebagai wujud dari cinta kasih pada sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah gereja ini yang sedang merayakan usia yang ke-61 tahun. Pakailah gereja-Mu ini menjadi perpanjangan tangan Allah untuk merangkul, mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Gereja ini hadir sebagai pertanda dari keramahan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, terimalah doa ucapan syukur kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan
telah mendengar firman Tuhan yang menghantar kita memberi persembahan syukur kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan, kita menyerahkan persembahan kita dengan penuh sukacita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengaku dan percaya Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami miliki. Dari apa yang kami miliki ini Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah minggu ini, kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan ini,
untuk kami pergunakan dalam pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kami dan menjadi persembahan yang harum bagimu. Dan pergunakan jugalah kehidupan kami menjadi tanda-tanda dari perwujudan kerajaan-Mu, yaitu cinta kasih, damai sejahtera, dan kebenaran. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengetahui untuk mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali dalam kehidupan-Mu sehari-hari, terimalah berkat dari Tuhan yang senantiasa mempedulikan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas.